Assalamualaikum Baraya, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Nah, Baraya tentu saja pengenal karakter Deadpool. Bahkan banyak di antara Baraya yang pernah menonton film Deadpool. Tetapi saya yakin bahkan Baraya yang suka nonton film Deadpool sekalipun dan diulang-ulang sekalipun, Baraya tidak sadar bahwa film itu sebenarnya adalah sindiran terhadap Nabi Adam. Tentang buah huldi, tentang beberapa catatan dalam kitab suci, dan tentang kehidupan manusia di alam semesta. Apa bentuk sindiran itu? Bagaimana ceritanya? Ya, untuk Baraya yang memiliki kapasitas otak memadai, ayo lanjut sampai tuntas karena video ini hanya akan dipahami oleh orang-orang bernalar tinggi. Simak videonya sampai tuntas, yuk kita mulai. Salah satu kekuatan ikonik yang dimiliki oleh Deadpool itu adalah breaking the fourth wall. Maksudnya menembus benteng keempat, menembus dinding keempat. Apa maksudnya? Ya, maksudnya adalah bahwa dirinya sebagai Deadpool itu sadar bahwa dirinya itu hanya sekedar tokoh komik, sekedar tokoh kartun, sekedar karakter dalam film, dan dia sama sekali tidak memiliki kehidupan yang nyata. Dia sebenarnya adalah sesuatu yang nisbi yang diciptakan oleh sesuatu yang lain. Oh, hello. I know, right? Dia sadar sebagai tokoh komik ada universe lain selain universe dirinya sendiri. Jadi selain dirinya dengan Wolverine, dengan teman-temannya, dengan musuhnya dan lain sebagainya, ada universe yang lain yang jauh lebih besar, jauh lebih kuat dan jauh lebih dominan, yaitu universe manusia sebagai yang menciptakan karakter Deadpool dan semua tokoh-tokoh karakter kartun yang lainnya. Begitu kurang lebihnya. Dan Deadpool itu sadar bahwa dirinya digambar oleh makhluk yang namanya manusia itu dengan perwujudan yang serupa persis dengan manusia, tetapi tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki daya upaya apapun, kecuali dia digerakkan oleh sesuatu yang lebih besar di belakangnya. Kurang lebihnya seperti itu. Dan pembuktian bahwa dirinya memiliki kekuatan breaking fourth wall itu, dia mendemonstrasikannya di berbagai kesempatan. Misalkan di film Deadpool dan Wolverine itu banyak sekali, dia banjir sekali, dia mendemonstrasikan kekuatan itu. Misalkan dia nyindir Wolverine tuh harusnya pendek. Dia tingginya tuh tidak boleh lebih dari 170, kenapa sekarang jadi 180 sekian gitu kan. Atau misalkan dia tuh mengkritik, aduh saya berperan dulunya sebagai Green Lantern yang tubuhnya tuh gak pas banget, kostumnya jelek, animasinya jelek dan sebagainya. Dia nyindir Kapten Amerika, dia nyindir Superman, yang semuanya sindiran itu menegaskan bahwa dirinya sadar bahwa semua karakter-karakter yang bertemu dengannya dalam sebuah film, di sebuah komik, itu semuanya adalah kartun, itu semuanya adalah komik, itu semuanya adalah karakter film ciptaan. Bahkan di beberapa kesempatan dia berbincang langsung dengan penulisnya, dengan dunia manusia. Baraya yang nonton film Deadpool, dia tuh pernah kan ngomong sama kita gitu di TV, di bioskop, di mana dia tuh menghadap kita ngomong kayak gitu. Nah, itu sebenarnya menegaskan bahwa dirinya itu memang bisa berkomunikasi dengan manusia sebagai universe atau sebagai penghuni universe yang telah menciptakan dirinya sendiri. Begitu kan? Tidak ada superhero lain atau tidak ada tokoh karakter lain yang memiliki kekuatan seperti ini. Ya, ada beberapa sih, beberapa di antaranya adalah si Hulk gitu ya, atau beberapa tokoh yang lain. Cuman maksud saya secara umum tokoh di Marvel, tokoh di DC dan sebagainya tidak sadar bahwa dirinya adalah ciptaan, karakter palsu saja, nisbi saja. Nah, sekarang kaitkan dengan manusia. Di seluruh alam semesta yang bisa kita ketahui, di seluruh alam semesta yang sudah kita eksplorasi dan eksploitasi, makhluk-makhluk hidup di sana itu tidak pernah sadar tentang realitas. Tidak pernah berpikir soal esensi dan eksistensi, tidak berpikir tentang roh, tidak berpikir tentang kesadaran, tidak berpikir tentang Tuhan, dan tidak berpikir tentang alam semesta. Tidak ada kucing di alam semesta ini yang paling cerdas sekalipun sejauh yang diketahui manusia sekarang yang berpikir tentang alam roh, yang berpikir tentang kehidupan setelah kematian. Karena semua makhluk hidup pada dasarnya memang dia tidak pernah tahu apapun selain bahwa dia hanya harus bertahan hidup. Kecuali manusia. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang tahu bahwa dirinya itu adalah makhluk.
Makanya dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab disebutnya kita itu adalah makhluk. Dan dalam bahasa Inggris kita tuh creature. Maksudnya apa? Kita tuh diciptakan. Jadi ada yang menciptakan. Kita lepas dulu dari perdebatan apakah yang menciptakan kita itu adalah alam, atau apakah Tuhan, atau alien, dan sebagainya. Kita lupakan dulu. Tapi yang jelas kita sadar bahwa manusia sebagai esensi itu diciptakan. Tidak ada dengan sendirinya, tapi ada sesuatu yang menciptakan kita. Apa itu? Kita sekali lagi abaikan itu, tapi kita sadar akan hal itu. Sepanjang yang kita ketahui, kita tuh sekarang tuh sudah berpikir tentang alam semesta, kita berpikir roh, dan luar biasanya adalah kita bahkan mencoba berkomunikasi dengan Tuhan atau berkomunikasi dengan siapa yang menciptakan kita, dan sampai sejauh yang kita ketahui sekarang, ada orang dengan jumlah yang tidak terhingga yang pernah mengaku pernah berdiskusi dengan Tuhan, pernah bertemu dengan Tuhan, pernah bercengkrama dengan yang menciptakan kita, dan sebagainya. Dan kemudian mereka mendapatkan berkah, pengetahuan, kesadaran, dan sebagainya. Nah, hanya manusia saja. Tidak ada makhluk yang lain yang seperti itu, secerdas apapun itu. Hanya manusia saja. Jadi manusia dalam hal ini sama seperti Deadpool, di mana Deadpool itu adalah breaking the fourth wall. Dia sadar realitas bahwa dirinya adalah makhluk nisbi. Dan kemudian manusia juga sekarang sadar bahwa dirinya adalah makhluk nisbi, yang suatu hari nanti akan mati. Dan entah bagaimana ceritanya setelah kematian, mungkin kita akan bertemu dengan siapa yang menciptakan kita. Kita akhirnya tahu mungkin kesadaran kita seperti apa, dan sebagainya. Dari mana Deadpool mendapatkan kekuatan breaking the fourth wall-nya itu? Ya, tidak diketahui dengan jelas, tapi beberapa ada selentingan-selentingan bahwa dia mendapatkan kekuatan itu sejak dia jadi kelinci percobaan Weapon X itu, yang akhirnya membuat kankernya hilang, kemudian memiliki kekuatan dan lain sebagainya. Kan sejak saat itu dia memiliki kekuatan dan kesadaran bahwa dirinya itu cuma tokoh komik, karakter komik, di dirinya itu hanya hidup dalam universe komik itu gitu. Kan sampai sebatas itu ya. Bagaimana dengan manusia? Manusia juga kalau misalkan Baraya cek dalam sejarahnya, 100.000 tahun yang lalu mereka tidak tahu apa-apa, sama seperti hewan yang lain, persis. Mereka hidup hanya untuk mencari makan, mereka hidup hanya untuk kawin, mereka hidup hanya untuk menghindari bahaya, untuk menggapai kesenangan, dan lain sebagainya. Mereka tidak pernah berpikir makna. 100.000 tahun yang lalu manusia itu sama persis seperti hewan yang lain. Bahkan wajar kalau misalkan tukang-tukang ahli biologi itu bisa menyebut bahwa manusia itu pada dasarnya ya hewan gitu. Nah, tetapi 40.000 tahun yang lalu, entah bagaimana caranya dan bagaimana ceritanya, manusia itu tiba-tiba berubah menjadi makhluk berkesadaran. Sejak 40.000 tahun yang lalu, para ilmuwan menyadari bahwa manusia nenek moyang kita itu mulai membuat altar-altar, tempat pemujaan, mulai berdiskusi dengan arwah, mulai berdiskusi dengan sesuatu yang dia anggap sebagai penciptanya. Mulai berdiskusi terkait dengan apakah nyawa itu ada, saya setelah mati nanti bagaimana, saya sebelum ada di bumi itu seperti apa, lalu hewan-hewan ini rohnya secara esensi itu sebenarnya apa, lalu apakah ada kekuatan di batu dan pohon, rumah dan bangunan. Mereka bertanya-tanya seperti itu sejak 40.000 tahun yang lalu. Ada perubahan besar di situ, dari makhluk yang sebenarnya hanya hidup hanya untuk hidup, berubah menjadi makhluk yang mengalokasikan bagian terbesar dari alam pikirannya itu untuk mengeksplorasi imajinasi tentang alam semesta, tentang Tuhan, pencipta, roh, dan lain sebagainya. Apakah kalau misalkan kita kaitkan bahwa Deadpool memiliki kekuatan breaking the fourth wall itu sejak saat dia jadi kelinci sejak dia jadi percobaan Weapon X itu, sedangkan manusia sejak 40.000 tahun yang lalu, entah apa yang terjadi di 40.000 tahun yang lalu, tapi sejak saat itu manusia mulai berpikir tentang sesuatu yang lebih besar dan lebih universal daripada dirinya sendiri gitu. Jadi kalau misalkan mau dikaitkan, dicocok logikan antara ini, artinya Nabi Adam itu muncul sekitar 40.000 tahun yang lalu. Bukan misalkan 6.000 tahun yang lalu seperti perhitungan Alkitab dan sebagainya, tapi sekitar 40.000 tahun yang lalu. Maksudnya gini, jadi kalau misalkan Baraya cek di surat Al-Baqarah, misalkan, kan di situ tuh ada cerita bahwa malaikat itu komplain sama Tuhan, kenapa Tuhan menciptakan manusia, padahal sebelumnya mereka itu menumpahkan darah. Gitu kan, atau suka beribut gitu ya, suka tawuran. Coba kaitkan dengan
narasi yang barusan saya utarakan. Jadi memang sudah ada manusia purba, Homo sapien bacillus katakanlah, atau Homo erectus secara keseluruhan katakanlah. Mereka menumpahkan darah apa dan sebagainya. Tiba-tiba 40.000 tahun yang lalu itu ada kehendak Tuhan untuk menciptakan Adam yang hampir serupa dengan makhluk manusia sebelumnya dan sebagainya, tapi memiliki kesadaran, Brad. Dan akhirnya sejak saat itu dia memang memiliki kesadaran. Dan kesadaran apa yang dimaksud itu gara-gara makan buah pengetahuan atau buah khuldi. Jadi kata setan versi Alkitab, kalau kamu makan itu, kamu nanti akan jadi orang yang tercerahkan dan abadi bersama Tuhan dan sebagainya gitu ya. Buah khuldi atau buah pengetahuan tentang baik dan buruk atau buah keabadian yang semacam itulah. Ya, nanti variasi ceritanya bisa Baraya tambahkan di bawah di kolom komentar. Tapi maksud saya adalah sejak manusia makan buah itu, jadi Adam makan buah itu tuh membuat dirinya akhirnya sadar tentang baik dan buruk, benar dan salah. Jadi Adam 40.000 tahun yang lalu itu jadi eksperimen Weapon X, makan buah itu, kemudian dia jadi tercerahkan. Oh, ternyata saya makhluk hidup. Oh, ternyata saya berpikir begini dan begitu. Mungkinkah seperti itu? Jadi Adam sebelumnya, Adam-Adam yang lain itu tidak berkesadaran terkait dengan roh dan lain sebagainya, kemudian berubah menjadi sadar terkait dengan roh. Dan kalau misalkan Baraya cek balik lagi kita ke sejarah gitu ya, Baraya akan menemukan, atau bukan sejarah sebenarnya, ke biologi ini, pelajaran biologi. Saya tantang kepada tukang evolusi manapun di seluruh dunia, bahwa mereka tuh orang-orang evolusionis atau orang-orang ilmuwan yang biologiawan itu, mereka semuanya bersepakat bahwa manusia itu adalah hasil perkembangan dari makhluk yang lebih sederhana sebelum-sebelumnya. Kita semuanya sepakat itu. Saya juga sepakat, semua orang di seluruh dunia seharusnya sepakat kalau misalkan pendekatannya adalah sains. Tapi walaupun para ilmuwan sepakat bahwa manusia itu memang hasil evolusi yang seperti itu, para ilmuwan juga tidak tahu kenapa manusia berevolusi dengan cara seperti ini dan akhirnya mewujud menjadi seperti ini. Kan gini Baraya, makhluk hidup itu berevolusi untuk bertahan hidup. Artinya apa? Dia itu hanya untuk berhadapan dengan tantangan alam. Sedangkan tidak ada satupun tantangan alam di semesta ini yang mengakomodasi atau mendorong manusia untuk bisa memiliki kecerdasan terkait dengan roh. Karena roh bukan tentang kehidupan dan bukan tentang mempertahankan hidup. Roh itu adalah sesuatu imajinasi yang berbeda gitu. Jadi kalau misalkan manusia tiba-tiba berevolusi ke arah berdiri tegak, kemudian otaknya menjadi lebih besar, tapi otak itu digunakan untuk berpikir tentang realitas, tentang entitas, tentang kehidupan dan sebagainya, itu para ilmuwan tuh gak ngerti kenapa manusia tuh bergeraknya ke arah sana gitu. Sekali lagi gini, kalau misalkan ada tantangan alam di mana iklim yang awalnya tropis berubah menjadi gurun. Kemudian makhluk di sana pada mati gara-gara tantangan alam. Tapi ada yang berusaha bertahan hidup dan kemudian secara lambat laun tubuhnya berubah sedikit demi sedikit beradaptasi agar bisa sesuai selaras dengan lingkungan gurun. Kan begitu? Oke, bisa. Tapi evolusi menjadi manusia itu gak masuk akal. Bahwa manusia berevolusi nampaknya bukan untuk berhadapan dengan tantangan alam, tapi berhadapan dengan sesuatu yang berbeda gitu. Makanya gini, kita ngomong kayak gini, kita joget-joget kayak kemudian kita berpikir, kita bikin AI, kita bikin komputer kuantum, kita bikin nanoteknologi, kita melihat sampai elektron yang paling kecil, kita melihat alam semesta yang paling besar. Tidak ada satupun skema evolusi yang mendorong manusia untuk ke arah sana. Tidak ada satupun tantangan alam yang memaksa manusia sehingga manusia harus tahu tentang ujung alam semesta. Itu gak ada yang seperti itu. Atau kita balik lagi kepada bahasa breaking the fourth wall secara harfiah. Kita balik lagi misalkan ya, secara harfiahnya gini nih. Kan breaking the fourth wall itu maksudnya adalah dia memecah benteng atau dinding keempat. Dinding keempat itu maksudnya apa? Dinding satu itu panjang, dinding dua itu lebar, dinding tiga itu tinggi dalam sebuah panggung, dinding keempat itu adalah yang membatasi dirinya dengan dinding penonton. Kan begitu kan? Jadi maksudnya karakter fiksi yang menembus kesadaran bahwa dirinya bisa berkomunikasi dengan penonton. Kurang lebihnya begitu. Nah, artinya apa? Artinya makhluk itu tuh sebenarnya hidup di ruang 3 dimensi dan alam 4 dimensi dengan waktu gitu ya. Dia menembus itu dan akhirnya bertemulah dengan manusia, berkomunikasi dengan manusia sebagai penciptanya dan sebagainya.
sekarang mungkinkah manusia juga sebenarnya seperti itu? Jadi kita hidup di alam 4 dimensi, ruang 3 dimensi yang sedang berdiskusi berbicara tentang yang menciptakan kita yang mungkin hidup di dimensi yang lebih luas lagi. Sama seperti Deadpool berkesadaran tapi dia berbincang dengan dimensi yang lebih tinggi, yaitu manusia. Mungkinkah manusia sekarang sedang sedang berusaha berbincang dengan makhluk atau dengan entitas yang lebih besar lagi, di dimensi yang lebih besar lagi, dan kemudian si pencipta kita, sama seperti pencipta komik Deadpool, itu juga sebenarnya sedang memikirkan bahwa dirinya adalah nisbi. Maka pencipta kita sebenarnya juga adalah nisbi yang diciptakan oleh makhluk yang lebih besar lagi. Paham ya? Mungkinkah seperti itu gitu. Jadi ada diskusi tentang Tuhan gitu ya, antara ateis dengan orang beragama gitu dan seterusnya. Dan ini cukup familiar, di mana ketika ditanya sama orang ateis, buktikan bahwa Tuhan itu ada, maka biasanya kaum beragama akan menjawab bahwa bukti Tuhan itu ada adalah kita ada, ciptaannya ada. Jadi kalau misalkan kita sebagai ciptaan itu ada, maka pencipta kita tuh pasti ada gitu. Karena gak akan ada sesuatu yang ada tanpa dia diciptakan. Sama seperti handphone itu ada penciptanya gitu kan, kurang lebihnya seperti itu. Itu argumentasi yang paling dasar dari kalangan teolog gitu. Tapi kan sebenarnya argumentasi itu terlalu lompat gitu. Maksudnya, ya kita setuju bahwa kita diciptakan, tapi pencipta kita tuh kan belum tentu Tuhan gitu. Bisa alien, bisa AI gitu ya, bisa simulasi dari makhluk masa depan dan lain sebagainya kan sebenarnya bisa. Jadi pencipta kita tuh belum tentu Tuhan, penciptakan kita tuh bisa yang lain gitu. Jadi ya kita sepakat kita diciptakan, siapa yang menciptakan kita bisa aja alam gitu. Alam semesta kita lah yang menciptakan kita sendiri, kan bisa aja seperti itu. Tapi coba misalkan kita bandingkan dengan soal penciptaan itu dengan fourth wall yang dimaksud. Dimensi panjang, tinggi, lebar dan sebagainya. Yuk kita sama-sama kita bikin ilustrasi imajinasi. Dimensi 1 itu adalah garis. Kalau ada makhluk hidup yang tinggal di garis itu, maka makhluk hidup itu hanya bisa maju, mundur, tidak bisa ke samping, tidak bisa ke atas. Jadi kalau misalkan kita manusia menciptakan garis, kemudian di sana ada makhluk hidupnya, kita gambar di situ makhluk hidupnya, makhluk hidup itu hanya bisa berpikir tentang maju dan mundur. Oke? Karena dia makhluk 1 dimensi. Makhluk 2 dimensi itu adalah ada panjang dan lebarnya. Artinya apa? Artinya kalau misalkan kita membuat kertas itu kan ada panjang, ada lebarnya. Tingginya kita abaikan dulu, tapi ada panjang, ada lebar. Kemudian kita menggambar di situ. Maka kalau gambaran itu bisa hidup atau dia berkesadaran, maka dia itu hanya bisa maju, mundur, ke kanan, dan ke kiri. Karena dia adalah makhluk dari 2 dimensi, panjang dan lebar saja. Sekarang, kalau misalkan ada makhluk 3 dimensi, kita membuat sesuatu 3 dimensi, kayak mobil inilah. Kemudian di dalamnya itu ada makhluk. Maka makhluk itu bisa ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Itulah maksudnya 3 dimensi. Manusia hidup di alam 4 dimensi, ruang 3 dimensi kita ini, dan 4 dimensinya adalah kehidupan karena kita bisa menjalani waktu, kan begitu ya. Nah, sekarang kita bayangkan lagi kalau misalkan makhluk yang di kertas kita itu hidup, kemudian kita kasih titik di situ atau kita menggambar gunung di situ, maka dia akan kaget. Wow, tiba-tiba di depan saya ada gunung. Padahal kita yang menggambarnya, dia tidak bisa mengakses melihat kita, nggak bisa karena dia nggak bisa melihat atas, bawah. Jadi ketika kita menggambar dari atas, dia tuh gak tahu ceritanya, dia tiba-tiba di depan itu ada gunung besar. Wah, ini ajaib. Bagaimana ceritanya ada gunung besar tiba-tiba ada di sini? Padahal kita yang menggambar, tapi dia tidak tahu karena kita ada di atas dia. Nah, sekarang kita ada di ruang 3 dimensi. Bagaimana seandainya pencipta kita itu adalah hidup di ruang 4 dimensi, bukan dunia 4 dimensi, tapi ruang 4 dimensi. Ada selain panjang, tinggi, lebar. Kita nggak bisa menyadarinya, kita nggak bisa menjangkau itu. Tapi dia ada di sana, dan dia menggambar alam semesta, menggambar ini, dan sebagainya, dan kita nggak sadar itu. Dan dialah yang menciptakan kita. Kita karakter komik, karakter nisbi, dan dia yang menciptakan kita. Mungkin nggak seperti itu? Dan mungkinkah dia itu sebenarnya adalah ciptaan dari makhluk yang hidup di ruang 5 dimensi? Dan di ruang yang 5 dimensi itu, diciptakan oleh yang hidup di ruang 6 dimensi. Begitu aja seterusnya. Dan masing-masing itu berkesadaran bahwa si Deadpool sadar, saya tokoh karakter yang dibuat oleh manusia. Kemudian manusia mulai sadar bahwa kami itu sebenarnya ciptaan, kami itu dibuat oleh sesuatu.
Nah, kemudian sesuatu itu tuh ternyata bukan Tuhan, tapi sesuatu itu ternyata adalah pencipta yang sebenarnya hidup di ruang 4 dimensi dan kemudian sedang menggambar kita dan dia sadar bahwa dirinya juga sebenarnya nisbi sudah sedang digambar oleh makhluk di ruang 5 dimensi. Mungkinkah seperti itu? Ya, saya tidak ngajak Baraya untuk murtad untuk apa. Ini mah hanya untuk olahraga pikiran aja, untuk onani intelektual. Silahkan berpikir, silahkan merenung. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul dan Deadpool. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.